wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah setengah perjalanan melewati bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa separuh Ramadan lagi yang akan meninggalkan kita. Mari kita sama-sama manfaatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Tentu bukan hanya ibadah mahdoh yang dimaksud, tapi ghairu mahdoh juga. Artinya ketaatan dalam aspek ruang dan waktu, ketaatan setiap saat, baik dalam masjid, luar masjid, kapanpun dan dimanapun. Jemaah rahimakumullah, ada materi yang terlewat oleh saya karena biasa suatu hal ada halangan. Mudah-mudahan kalau membahas dua-duanya, alhamdulillah. Kalau tidak mungkin di-PR-kan lagi. Mengapa saya ingin bahas? Karena ini penting bagi kita sebagai bekal dalam kehidupan, yaitu tema derma. Jemaah rahimakumullah, derma atau orangnya itu dermawan bukan atau tidak identik dengan orang kaya, tidak identik dengan orang miskin. Dengan kata lain, dermawan itu bukan urusan banyak sedikitnya harta yang dimiliki oleh seseorang. Beda lagi dengan hartawan. Kalau hartawan ya orang yang punya banyak harta. Tapi dermawan ini adalah sifat yang harus kita miliki oleh siapapun yang tidak terkategori status kaya ataupun miskin. Ini yang harus kita luruskan. Jadi sifat dermawan ini adalah suka memberi. Lawannya adalah sifat bakhil, kikir, pelit, tidak mau memberi. Lalu apa yang menjadikan seseorang memiliki sifat dermawan ataupun kebalikannya, sifat kikir, bakhil, pelit? Kalau orang Sunda, koret. Apa yang menyebabkan seseorang bisa berlaku seperti itu? Tiada lain, seseorang atau manusia yang memiliki sifat derma atau sebaliknya itu adalah cara pandang terhadap apa? Terhadap harta, terhadap materi, terhadap dunia. Kita seseorang sudah memiliki cara pandang yang benar terhadap dunia, terhadap materi, terhadap harta. Jika benar, maka dunia ini dianggap titipan, harta bendanya titipan, materi itu biasa saja. Tetapi ketika menganggap bahwa dunia ini, materi ini, harta yang dimilikinya adalah yang dimiliki kekal atau miliknya, maka muncullah yang disebut dengan penyakit hubun dunia. Inilah yang menjadikan seorang menjadi seorang dermawan, baik dia itu terkategori orang yang kekurangan atau miskin atau yang berlebihan harta. Atau sebaliknya, seseorang bisa menjadi bakhil karena cara pandang ini. Yang pertama,
Seseorang akan menjadi seorang dermawan, dia meletakkan harta materi dunia di dalam genggaman tangannya. Dia tidak terkena penyakit hubu dunia. Mereka tahu, orang-orang dermawan ini, bahwa semua itu adalah titipan. Kalau boleh saya meminjam contoh dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, orang-orang yang dermawan itu diibaratkan tukang parkir katanya. Tahu apa tukang parkir ya? Kalau kita ke pasar Jumat ada tukang parkir ya. Mohon maaf, ini hanya contoh ya. Diibaratkan, kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kalau orang yang dermawan itu posisinya sudah sebagai tukang parkir. Gimana Pak tukang parkir? Markirin mobil orang, ada dari mulai motor butut, mobil yang bagus, mewah, dia parkirin semuanya, simpen, jajarin, rapihin. Begitu pergi, dia cuma dikasih berapa? 2.000, 5.000. Dari mulai motor yang biasa sampai mobil mewah, paling banter 10.000, tidak lebih. Motor pergi satu persatu, mobil pergi satu persatu, dia asik aja, ya. Tidak pernah marah, tidak pernah kesal, biarin saja, karena itu bukan miliknya. Dia hanya bertugas menjaga motor, mobil yang dia titipkan di tempat parkir. Maka dia bebas. Maka itulah kelompok yang pertama, kelompok yang menyimpan dunia di dalam genggamannya, di dalam tangannya. Maka mereka begitu mudah untuk melepas. Biarkan saja dilepas. Kelas yang kedua, golongan yang kedua, lawannya, yang menjadikan seseorang menjadi bakhil, kikir, pelit, yaitu sama, memiliki cara pandang terhadap dunia, namun mereka menyimpannya di mana? Di dalam hatinya. Di sini disimpannya. Bagaimana jika seseorang manusia menyimpan harta bendanya yang dimilikinya, materi dunia itu dalam hatinya, maka akan timbul penyakit yang disebut dengan hubu dunia. Mereka memiliki harta, enggan mengeluarkannya, khawatir, takut, karena menganggap bahwa itu adalah milik abadi seolah-olah. Maka dia akan sulit untuk mengeluarkan harta. Mereka akan berpikir-pikir, menimbang-nimbang, kalau saya keluarkan nanti saya nggak makan, kalau saya kasih ke orang nanti saya berkurang jajannya. Terus diulang-ulang berpikir. Orang seperti ini di dalam benaknya, di dalam pikirannya sudah ada penyakit al-waham, hukumnya. Dia menyimpan dunia ini dalam hatinya, maka enggan untuk melepaskannya, akan sulit. Bahkan tidur pun, orang-orang yang sudah penyakit al-waham, hubud dunia ini, akan gelisah, khawatir hartanya hilang, mungkin besok berpikir lagi, terus ya seperti itu. Maka muncullah sifat kikir, tamak kesananya. Mungkin di lain hari akan membahas, karena penyakit ini akan merembet. Setelah kikir biasanya apa? Tamak, rakus, karena merasa apa? Kurang. Sudahlah dia tidak mau mengeluarkan, dia akan merasa kurang. Kemudian menjadi rakus. Ya. Akhirnya apa? Kesananya tidak mau membayar zakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, apalagi membantu sesama. Ya. Enak saja. Ya. Saya sudah capek-capek bekerja, kamu minta sama saya. Ya. Ini uang saya, hasil keringat saya. Mungkin sering mendengar seperti itu ya. Di sinetron-sinetron mudah-mudahan tidak ada dalam kehidupan nyata. Tapi sinetron biasanya diambil dari kehidupan nyata gitu ya. Ada orang-orang yang kikir baik. Ada di jamaah rahimahullah, itulah dua golongan. Lalu mari kita perdalam, kita bahas yang pertama saja ya. Karena ini yang kebaikan di bulan suci Ramadan. Itu orang-orang yang berderma. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang
paling dermawan, baik dalam kondisi apapun. Ya. Apalagi dalam suatu hadis dikatakan ketika bulan suci Ramadan, begitu gampang, nih, ya, tidak mengharapkan apapun selain balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering ya menemukan mungkin orang yang seperti itu. Itu berarti menunjukkan derajat ketakwaannya tinggi. Salah satu cirinya. Kenapa? Menganggap dunia ini sudah enteng. Ingat sekali lagi, bukan berarti dia adalah orang yang banyak harta, bukan. Tetapi menganggap dunia enteng itu ya semuanya titipan. Dan mereka ini menganggap saudaranya ini adalah perlu dibantu. Mari kita perhatikan dalil-dalil atau ayat-ayat tentang berderma. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berdermalah, berinfaklah kamu dari sebaik-baik apa yang kamu hasilkan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Dan janganlah memilih untuk busuk untuk kamu dermakan atau yang buruk untuk yang kamu berikan. Al-Baqarah 256. Kita jelaskan sedikit. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan, ya, mengeluarkan apa? Apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi bukan yang sebetulnya murni kita dapatkan, tapi yang Allah berikan dari bumi, kemudian kita bekerja, kita menghasilkan apa? Harta, materi, uang. Ya. Kita diminta berderma, membantu pada sesama. Nah, dalam memberi ini terkadang kita memberi sesuatu yang tidak layak. Ya. Mohon maaf. Ada yang suka cuci gudang ini, yang cuci gudang rumah udah penuh nih, baju-baju butut yang sebetulnya itu adalah untuk lapel, ya. Dia berikan. Harusnya kan kalau ngasih itu beli ke toko, ya ini bagusnya, terus diberikan. Ini cuci gudang, mah ini kayaknya udah banyak, topan udah banyak di lemari, baju-baju butut udah kasihin, sodakohkeun. Nah sering kita mendengar itu, baju butut, baju bekas disodakohkeun. Bagus sebetulnya kalau yang masih sortir dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi mari kita perhatikan hadis. Ya, kita perhatikan dari sekian banyak hadis-hadis tentang derma, ya, atau menginfakkan sesuatu. Hadisnya panjang. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abu Thalha seorang yang terkaya dari sahabat Ansor di kota Madinah. Dari kekayaan kurma yang amat disukai ialah kebun Bairuha yang berhadapan dengan masjid. Jadi kalau yang udah tahu jenis-jenis kurma itu kan ada kelasnya ya, sama dengan buah lain ya. Ada grade-nya. Ada yang kualitasnya jelek ya. Ada yang disebut dengan di sini adalah kebun Bairuha. Nah, ini mungkin tempatnya bagus sehingga buahnya juga bagus. Ya, kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mencapai tingkat albir, kebaikan, ketakwaan, sehingga menderma dari apa yang kamu sukai. Pernah kita melihat orang-orang yang warok, orang yang sudah zuhud tinggi sekali, ketika itu bagus sekali, silakan ambil. Ya. Jadi tidak memikirkan kalau kita ada barang yang kita sukai, ya, misalnya cincin, ya, batu ali. Saya pernah suatu ketika ya sebenarnya banyak dulu itu yang ngasih batu ali, cuma kurang suka itu, gak dipakai-pakai. Padahal itu sunnah, ya, itu sunnah menggunakan batu ali. Cuma bercanda saja, bagus ini,
copot, ambil. Ya, benar-benar mengamalkan hadis Rasulullah, apa yang disukai oleh kita. Kalau cincin yang dipakai oleh seseorang berarti adalah cincin pojok yang paling dia sukai. Ternyata dia koleksinya banyak, tapi yang dipakai itu aja, karena biasanya dia suka dari batunya itu. Saya cuma bilang memang bagus ya, bagus nih ini, suka ambil. Oh enggak, saya enggak senang pakai batu, tapi itu benar-benar mengamalkan itu. Ambil langsung, ya. Mungkin kita sering lihat, jadi mengamalkan, jadi memberi yang kita sukai. Ya, kalau kita sampai derajat itu belum, minimal kita jangan pikir, tapi itu derajat pemberian orang berderma yang tingkat tinggi. Karena begitu, karena Rasulullah mengajarkan kamu tidak mencapai tingkat albir, ya, sehingga menderma dari apa yang kamu sukai. Ya, biasanya kan kita sisa-sisa, memberi itu sisa-sisa. Makanya saya diajarkan oleh guru saya ketika ini mah apa namanya, untuk melatih, ya, melatih. Kalau dalam aturannya tidak ada berinfak itu, yang penting ikhlas, ya, karena Allah Ta'ala tidak ada unsurnya, insya Allah jadi. Ini mah hanya untuk melatih kezuhudan dan warok. Ketika di awal, ya, oke, kita tidak bisa memberikan seperti tadi, ya. Saya pegang mobil Padika, nggak mungkin, pokoknya senang, kami nggak mungkin. Tapi itu juga sudah kebaikan, ya. Maka ada tata caranya, yaitu apa? Bagi para pegawai misalnya, atau para pengusaha, dahulukan ketika kita mendapatkan gaji, ya, dahulukan apa? Yang di dalam benak akal kita, hati kita, dalam benak hati kita itu apa? Langsung pikirkan, yaitu apa? Infak atau zakat yang wajibnya kalau sudah. Jadi itu. Jadi begitu kita dapat gaji tanggal 1, bentar lagi, ya, para karyawan yang punya gaji dan THR, yang dipikirkan dalam benak kita itu jangan beli baju. Ini kata guru saya. Yang pertama kali dipikirkan, jangan dulu mikirin bayar ini, bayar itu. Pikirkan dulu, saya mau berinfak. Ya, jadi kira-kira kalau yang pertama alokasikan untuk berinfak, berarti yang lainnya sisa, kan? Jangan kebalik, walaupun sisanya gede kene, yakin. Tapi gitu caranya, begitu. Ini melatih, ini kata guru saya. Kata guru saya begitu. Melatih apa? Jangan menjadikan harta itu sisa, untuk bersedekah itu sisa. Tulis cacing, ya, udah kecacing semua ini. Garis 50.000 infak sedekah. Jadi sisa misalnya. Padahal kita awal aja 50 di awal. 50.000 kemarin. Nah, jadi ini teknis saja. Sebetulnya masih 50.000 juga nominalnya. Uangnya masih 50.000, tapi kita belajar menjadikan harta kita itu di awal untuk urusan berderma. Begitu caranya, katanya begitu, ya. Untuk melatih. Ini karena kita termasuk orang-orang yang belum derajat tingkat yang albir, belum. Tapi insya Allah itu juga amal soleh, ya. Jadi kemarin Pak Adi langsung ingat catat panggelana dicatat belum ada. Alhamdulillah. Kenapa? Takut kepake, ya. Itu sudah bagus daripada sisanya tadi. Set garis 20.000. Nah, ini bisa. Lebih baik 20.000 kita pikirkan, dah. Kalau kebagian buat beli anak-anak susu apa segala macam, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udahlah. Jadi begitu caranya. Nanti tanggal 1 itu begitu. Kita praktikkan derma, ya. Derma itu bisa kepada lembaga, bisa kepada person, ya. Kalau kita mempercayakan kepada lembaga, silahkan, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengamati sekeliling kita ada person, orang personal, langsung kita berikan. Tadi ingat, ya, yang terbaik. Walaupun tentu, ya, kita tidak bisa mengikuti para sahabat, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu, mohon maaf, khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah sahabat Rasulullah yang selalu habis hartanya.
Bahkan Umar bin Khattab ketika disandingkan, dibangga-banggakan oleh sahabat yang lain dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab marah, jangan pernah membanding-bandingkan pengorbanan dengan Sayyidina Abu Bakar, karena tidak akan pernah tersaingi. Suatu ketika ada panggilan jihad, kalau bahasa sekarang itu gathering, kita mau jihad, ayo ya, ya gathering bahasa kita, siapa berinfak, ada yang dengan kuda, dengan unta, ya dengan ada yang seadanya, karena sahabat itu macam-macam, ya. Ada dengan tenaganya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan strateginya. Itu para sahabat semuanya insya Allah ya, dinilai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang unik, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak pernah menyisakan harta sedikit pun di rumahnya. Sampai Rasulullah bertanya, lalu untuk keluargamu apa? Tidak ada ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah. Saya meninggalkan sesuatu hanya kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Jadi kosong, nol, nggak ada. Ini tingkat yang sangat tinggi. Kalau mau berharap masih menyisakan, itu bagus. Tidak menyalahi syariat, ya. Tidak menyalahi syariat. Seperti tadi, ya, kita perlu belanja, kita perlu apa. Tapi tadi caranya, potretnya, bikin catatannya, infak, ya, nanti begitu, ya. Kalau yang biasa ditulis-tulis kebutuhan, misalnya setelah gaji, mulai sekarang, infak, sedekah, zakat, atas, jangan di bawah. Ya. Kalau saya nggak pernah mencatat, karena buat apa dicatat? Penghasilan juga nggak jelas ya. Kalau yang jelas penghasilannya itu harus dicatat gitu ya. Nomor pertama apa? Begitu caranya. Ini yang diajarkan oleh guru saya. Jadi tidak termasuk orang-orang yang tadi merendahkan dalam memberi kepada sesama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, orang-orang yang berderma ini banyak sekali hadisnya ya. Saya ambil salah satu saja supaya menyemangati kita, yaitu akan qaribunallah, akan selalu dekat dengan Allah. Jadi yang dirasakan orang yang selalu berderma itu dekat dengan Allah. Yang kemudian qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Betapa tidak kalau kita cuma 2.000 kepira kadang ya yang kasih apa gitu ya, terlepas dari mereka ya. Nah, itu tuh di tas kulkas 2.000 dikasih 2.000, tahu doanya? Kalau saya dengar ada lebih dari 10 doa buat kita. Itu Pak, jangan langsung pergi. Saya ngasih tahu aja. Jangan langsung pergi. Itu kan suka ngecebrak ya, norowelang ya. Terlepas dari siapa dia, jangan. Kita itu kita berhenti dulu di depan pagar. Ini juga yang diajarkan oleh guru-guru saya seperti itu. Ketika dia, moga-moga Bapak lancar rezekina, langsung kita angkat, amin. Sing diganti deh, amin. Terus sampai dia pergi, amin terus. Itulah yang diijabah. Siapa tahu kita udah capek-capek di masjid doa, ya mungkin terhalang. Tapi ketika ada doa orang yang seperti itu, Pak, kasihan Pak, gitu ya. Nanti nih ramai kan menjelang Ramadan itu, terlepas dari siapa dia ya. Ada yang mungkin segala macam. Makanya kita lihat banyak di jalan ya. Itu jangan dulu pergi. Biasanya dia tuh mendoakan kita. Kita diam dulu sejenak. Amin. Itu yang saya lakukan. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Kasih 2.000 doanya 10, lebih dari 10 gitu ya. Dilancarkan, sehat, keluarga sakinah, wah didoain. Gak pantas ya cuma kasih 2.000 gitu ya. Doanya banyak. Karena siapa tahu itu adalah doa yang diijabah. Itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia itu akan senantiasa mendoakan ya. Orang yang baik itu ya seperti itu, pasti didekati oleh orang ya. Senang orang itu ya. Kemudian qaribun minal jannah, qarib dekat dengan surga, mudah masuk surga itu. Ya, karena diterangkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Nah, ini motivasi terakhir ya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang selalu berderma, menolong orang lain di kala kesusahan. Man nafsa'an mu'minina kurbatan min kurabid dunia, siapa saja orang yang menolong dengan mendermakan, maksudnya gitu. Hartanya itu ketika orang sedang kesulitan, ya bahasa kita membantu, ya membantu, lagi kesulitan, lagi sulit-sulitnya, ya, buat beli beras misalnya, kita bantu. Kemudian setelah itu kita itu bukan meminjamkan, ya harus garis bawahi ini. Membantu itu bukan meminjamkan, ya beda dengan meminjamkan, itu juga membantu, ya tetapi berbeda dengan membantu bukan meminjamkan, ya ngasih. Apa? Allahu anhu kurbatan min kuraba, ya yaumil kiamah, maka Allah akan mempermudah, menghilangkan kesulitan-kesulitan kapan? Di yaumil akhir. Ya, perjalanan hidup kita itu setelah alam dunia, alam barzakh itu masih panjang. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada jalan sirat itu, ya banyak sekali kita melewati sampai akhirnya ada dua pintu, surga dan neraka. Ya, sebelumnya kan di padang mahsyar dulu kumpulkan, itu sudah dalam keadaan repot, ya, sulit itu. Nah, salah satu yang memudahkannya itu adalah memudahkan saudaranya ketika di dunia, ketika membutuhkan, lagi sulit-sulitnya kita tolong walaupun gak seberapa. Ya. Sudahkah kita sering melakukan itu? Membebas-bebaskan, udah gak usah lah. Ya. Dengan saya masak udah dah, pakai aja dah, biarin ya. Makasih Pak, misalnya gitu ya. Itu Allah akan memudahkan nanti. Ya. Jalan nanti menuju surga itu gampang. Ketika orang lagi susah dihisab, kamu lewat, ya. Kenapa? Karena kamu itu memudahkan saudaranya waktu di dunia, maka hisabnya diringankan lewat. Karena kan harta itu yang membuat lama masuk surga itu apa? Amal apa? Harta. Harta apa? Ya. Dalam satu riwayat, ya sedikit lagi, satu riwayat Abdurrahman bin Auf itu terlihat oleh Rasulullah SAW lama masuk surganya. Masuk surga, masuk Abdurrahman bin Auf, ya. Sebenarnya banyak orang kaya itu. Cuma dalam riwayat yang terkenal Abdurrahman bin Auf. Kamu itu kelelahan, masuk surganya kelelahan, merangkal, meronda. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu banyak, ya banyak. Kalau di dunia aja, kalau harta banyak apa? Auditnya lama kan? Masuk ini dari mana? Ya. Kalau di Allah detil banget, dari mana kemana itu harta. Hanya derma itu berkaitan dengan lama hisabnya itu. Karena tadi di dunia datang ada orang ini, jangan bilang, harap kamari, jangan ya. Bilang aja kalau kita tidak ada, nanti kalau ada nanti sini lagi saya kasih tahu lah. Tapi ingat, ini bukan meminjamkan ya Pak. Menolong itu bukan meminjamkan ya. Sekali lagi, ini ada, udah nih 50.000 bawa Pak. Besok kita datang, ya Allah, baru kemarin jangan ngomong begitu. Gak jadi itu, ya diringankan Allah, gak jadi nanti ya, gak jadi. Tapi seperti itu, itulah hisab yang akan cepat ya. Karena apa? Hartanya ya udah, kamu hartanya udah banyak menolong orang, seperti itu ya. Jadi manafsa'an mu'minin kurbatan, siapa yang membantu saudaranya, meringankan ketika di dunia, Allah akan ringankan. Itu tentang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita menjadi orang yang dermawan, bukan sebaliknya naudzubillah ya, menjadi orang yang kikir, yang bahil terhadap harta, yang menjadikan harta itu disimpan dalam hati, yang akhirnya timbul kecintaan yang lebih atau hubbu dunia. Ya, tetapi jadikanlah dunia ini di tangan kita dalam genggaman. Ya. Dalam genggaman ini artinya berarti orang kaya ya? Bukan. Ya. Mudah untuk melepasnya. Kalau di sini tuh, gitu ya, melepas. Itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.